Kita semua pernah merasakan itu, merasakan rasa takut, ketakutan yang menghantui di tengah malam, ketidakpastian yang membuat langkah terasa berat, dan kekhawatiran tentang masa depan yang terus membisikkan keraguan. Ketakutan adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Tetapi cara kita menghadapinya adalah yang membedakan mereka yang hidup terjebak di bawah bayangannya dengan mereka yang melangkah maju dengan keberanian. Kali ini kita akan mempelajari pendekatan stoik untuk menghadapi ketakutan dan ketidakpastian, termasuk bagaimana memahami waktu sebagai komoditas yang paling berharga dalam hidup kita, memahami ketakutan dan waktu. Kehidupan kita seringkali dihantui oleh dua hal, ketakutan akan apa yang mungkin terjadi dan penyesalan atas apa yang telah berlalu. Namun ada satu fakta mendasar yang sering kita abaikan, yaitu adalah waktu tidak bisa dihentikan. Ia terus berjalan tanpa memperdulikan ketakutan atau keraguan kita. Ketakutan yang berakar pada ketidakpastian. Ketakutan seringkali berasal dari ketidakpastian seperti bagaimana jika saya gagal? Apa yang akan terjadi jika saya mengambil langkah ini? Marcus Aurelius menulis, tidak ada yang menakutkan tentang masa depan, karena kamu akan menghadapinya dengan kekuatan yang sama seperti yang kamu miliki sekarang. Pikirkan waktu seperti sungai besar. Kamu bisa berdiri di tepinya, takut untuk lompat karena takut tenggelam. Tetapi air tidak akan berhenti mengalir. Semakin lama kamu ragu, semakin banyak waktu yang hilang. Waktu sebagai komoditas yang paling berharga. Seneca, filsuf stoik, berkata, kita sering melindungi harta benda kita dengan begitu ketat, tetapi membiarkan waktu kita diambil tanpa perlawanan. Padahal waktu adalah satu-satunya hal yang tidak dapat kita ambil kembali. Kita bisa kehilangan uang dan mendapatkannya kembali, tapi 1 jam yang hilang tidak akan pernah kembali. Pendekatan stoik untuk menghadapi ketakutan. Filosofi stoik menawarkan cara-cara praktis untuk menghadapi ketakutan. Mereka tidak mengatakan untuk menghindarinya, tetapi untuk menatapnya langsung dan menemukan kekuatan di dalam diri kita. Premeditatio malorum, merenungkan yang terburuk. Filsuf stoik seperti Seneca dan Epictetus mengajarkan untuk membayangkan skenario terburuk. Tanyakan pada diri sendiri, apa hal terburuk yang mungkin akan terjadi, dan bisakah saya menghadapinya? Jika kamu menyadari bahwa bahkan skenario terburuk bisa ditanggung, ketakutan mulai kehilangan kekuatannya. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Epictetus berkata, ada hal-hal yang berada di bawah kendalimu dan hal-hal yang tidak. Ketakutan sering muncul karena kita mencoba untuk mengendalikan apa yang di luar dari jangkauan kita, seperti pendapat orang lain atau hasil dari suatu peristiwa. Buat 2 kolom di dalam kertas dan tuliskan hal-hal yang bisa kamu kendalikan, hal-hal yang kamu tidak bisa kendalikan, dan fokuskan energimu hanya pada kolom yang pertama. Waktu dan ketakutan sebuah hubungan yang rumit. Ketakutan seringkali mencuri waktu kita. Kita habiskan jam-jam berharga kita untuk mengkhawatirkan hal yang mungkin tidak pernah terjadi. Sementara itu, waktu terus berjalan. Berikut adalah pendekatan stoik untuk menghargai waktu. Hiduplah dalam saat ini. Marcus Aurelius menulis, jangan sia-siakan waktu untuk mengkhawatirkan masa depan, karena hidup ini cukup singkat. Fokuskan perhatianmu pada apa yang bisa dilakukan sekarang, bukan apa yang akan terjadi nanti. Kemudian lakukan hal-hal yang bermakna. Seneca berkata, hidup ini cukup panjang jika kita tahu bagaimana menggunakannya. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan adalah buat daftar kegiatan sehari-hari dan tanyakan, apakah ini membawa saya lebih dekat dengan tujuan hidup saya? Apakah ini benar-benar penting atau hanya mengisi waktu saja? Tantangan praktis untuk menghadapi ketakutan. Mari kita ubah teori ini menjadi tindakan nyata. Mulailah dengan tantangan sederhana ini untuk melatih dirimu menghadapi ketakutan dan lebih menghargai waktu. Tantangan pertama yaitu adalah journaling ketakutan. Tuliskan 1 ketakutan yang menghantuimu selama ini. Apa skenario terburuknya? Bagaimana kamu bisa menghadapinya? Dan apa yang bisa kamu kendalikan pada situasi ini? Tantangan 2, waktu dan prioritas. Dalam 24 jam ke depan, lacak semua hal yang kamu lakukan. Berapa banyak waktu yang terbuang untuk hal yang tidak penting? Apa satu aktivitas bermakna yang bisa menggantikan waktu yang telah berlalu? Berani menghadapi waktu dan ketakutan. Ketakutan mungkin tidak pernah sepenuhnya hilang, tetapi dengan pendekatan yang benar, kamu bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Karena waktu adalah sekutumu, bukan musuhmu. Tiap detik yang berlalu adalah peluang untuk melangkah lebih maju, menghadapi ketakutan, dan membuat hidupmu lebih bermakna. Kamu bisa pikirkan hidupmu itu seperti lilin yang sedang menyala. Ketakutan adalah angin yang berusaha memadamkan apimu. Tetapi jika kamu melindungi lilin itu dengan tanganmu,
dengan keberanian dan kesadaran akan waktu, api itu akan terus menyala, menerangi jalurmu dan bahkan orang-orang di sekitarmu. Yang jelas, kita tidak bisa mengontrol berapa banyak waktu yang kita miliki, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menggunakan sisanya. Hadapi ketakutanmu, jalani saat ini, dan biarkan setiap detik menjadi bukti keberanianmu. Jika video ini menginspirasi dan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Mari kita semua belajar menghadapi ketakutan kita bersama. Kolom komentar selalu terbuka untuk kita diskusi. Gitu aja.